pagi teman-teman semuanya. Sekarang kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu yang berjudul Bersyukurlah. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Dan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya dan selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya dan selamanya kasih setianya. Kebaktian kita pada minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Cuma dipersilakan untuk duduk kembali. Kekristenan mengajarkan kita tentang panggilan gereja. Salah satunya adalah diakonia. Diakonia berasal dari bahasa Yunani yang artinya pelayanan. Pelayanan itu diibaratkan seperti pepatah melampaui ikan, kail, dan umpan. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan dengarkan dari firman dari PJ. Untuk lagu selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saat ini Tuhan mengundang kita, saudara dan saya, untuk mengakui dosa kita di hadapannya. Jemaat diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Tuhan, kami mohon ampun jika seringkali dalam hidup kami masih sulit untuk menghargai, sulit untuk mendukung, dan sulit untuk memperhatikan sesama kami. Kami mau belajar ya Tuhan, untuk mau hidup dengan sesama, dan mau belajar berbagi dan saling menguatkan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Untuk respon doa pengakuan dosa, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Seperti Yang Kau Ingini. Tuhan dengan terang panas
Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, tak menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Berita anugerah, jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan dari Tuhan dengan mengangkat pujian dari KJ 424 menginginkan datang. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Pelayanan firman. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ingin datang kepadamu, datang untuk mendengarkan firman-Mu, datang untuk mengerti kehendak-Mu di kehidupan kami. Kami mohon penyertaan Roh Kudus untuk memampukan kami dan juga memiliki kerendahan hati melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap mendengarkan dan siap mencoba dan terus berjuang melakukan firman-Mu di tengah kehidupan mudah kami ini yang rentan dengan godaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dan kemudian merenungkannya. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ketiga,
ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Dan mari kita membacanya bersama-sama. Pada suatu hari, menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Berbahagialah kita yang sudah membaca dan saat ini siap untuk merenungkannya. Haleluya. Adik-adik yang terkasih, tema kebaktian kita melampaui ikan, kail, dan umpan. Dengan ada satu kata yang tidak biasa kita dengar, melampaui. Nah, kalau kalian coba cari di kamus, kata melampaui ini juga berarti melebihi dari. Kalau kita coba sederhanakan, artinya dari tema kita pada pagi hari ini, yaitu melebihi dari sekedar memberi ikan, kail, dan umpan. Melebihi sekedar dari memberi kepada siapa, dan melebihi itu seperti apa. Sebenarnya tema kebaktian kita dan dalam perenungan ini jika disimpulkan disebut dengan diakonia, yang berarti pelayanan. Nah, kalau kita mau belajar lebih lanjut, diakonia itu terdiri dari beberapa. Diakonia yang paling sederhana yaitu diakonia karitatif, di mana jika ada orang miskin yang membutuhkan makanan, maka kita akan segera memberikan makan, segera memberikan ikan pada saat itu. Jadi orang lapar kita kasih makanan atau kasih ikan lah. Nah, kemudian sesudahnya ya sudah, kita tidak lagi terlibat dengan orang tersebut. Sementara diakonia yang berikutnya yaitu kita mencoba memberi lebih atau disebut reformatif, di mana kita tidak cuma sekedar kasih makan satu kali, tetapi kita juga memberikan dia bantuan atau alat agar ia bisa mencari makan sehari-hari. Maka diumpamakan kita memberikan kain dan umpan. Kail itu seperti alat pancing dan umpan agar ikan mau dipancing. Jadi kita mencoba memberikan alat agar dia ke depannya mampu mencari makanan sehari-hari.
Rasanya itu cukup ya. Kita pasti akan rasa sukacita jika pelayanan kita membantu seseorang menjadi pribadi yang mandiri dan bisa mengupayakan kebutuhan hidupnya. Cukup? Sayangnya tidak. Kita diminta tidak sekedar memberi ikan, kail, dan umpan. Kita diminta memberi lebihi ikan, kail, dan umpan. Nah, mari kita fokus dalam bacaan kita tadi. Ketika kita membaca bacaan tadi atau mendengarnya, banyak di antara kita yang fokus dengan pada akhir cerita, di mana terjadinya keajaiban. Kita tahu laki-laki tadi bisa berjalan dari yang lumpuh sejak lahir, bisa berjalan. Tetapi pada hari ini kita diminta untuk melihat makna yang lebih mendalam dari tindakan Petrus Yohanes dalam bacaan kita. Kita mundur sebentar, kita coba lihat di awal bacaan kita. Nah, siapakah pria ini? Tidak disebutkan namanya siapa dalam bacaan kita, hanya digambarkan laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Dan kelumpuhan itu menyebabkan dia mendapatkan diskriminasi. Bahkan bukan cuma satu, beberapa diskriminasi yang dia alami. Dia dikatakan sebagai orang yang berdosa, karena pada zaman itu ketika ada seorang yang mengalami sakit penyakit atau kelumpuhan disebabkan oleh dosa. Kalau bukan dosa dia, dosa orang tua dia. Apakah benar? Belum tentu. Baik kalau sekarang kan kita belajar tentang teknologi, kesehatan dan sebagainya, pasti ada faktor-faktor yang membuat seseorang bisa mengalami hal-hal tersebut. Tetapi pada zaman itu dia mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman dan bahkan sangat menyedihkan. Karena dia dibilang berdosa sejak lahir, dia tidak boleh masuk ke dalam bait Allah untuk berdoa. Dia dianggap berdosa sehingga dia hanya boleh sampai di depan pintu gerbang bait Allah. Kamu tidak berhak, kamu tidak pantas, kamu tidak berharga untuk berdoa di dalam rumah Tuhan. Kemudian dia juga mendapatkan diskriminasi secara ekonomi. Karena dianggap orang yang tidak berharga dan berdosa dan tidak layak itu, dia tidak boleh mendapatkan tanah keluarganya. Maka dari itu, mengapa dia menjadi seorang pengemis? Setiap hari dia menanti di depan pintu gerbang untuk mendapatkan sumbangan, recehan dari orang-orang yang datang beribadah di bait Allah, agar dari uang yang terkumpul itu dia bisa membeli makan untuk hari demi hari. Sehingga apa yang bisa kita bayangkan dari penderitaan laki-laki tadi? Mungkin yang dia harapkan setiap hari demi hari cuma ikan, makan hari ini. Dengan labeling seperti itu, mungkin tidak pernah dia mengharapkan menerima lebih dari ikan, menerima kail dan umpan. Saya ini siapa? Saya ini berdosa, saya ini tidak berharga. Jadi dengan dapat recehan saja pun, saya sudah sangat bersyukur. Jadi ketika Yohanes dan Petrus berjumpa dengan dia di gerbang bait Allah, bukankah sudah sangat cukup bagi dia ketika dia mendapatkan uang dari mereka? Tapi langkah pertama yang dilakukan oleh mereka adalah mereka berhenti berjalan. Kemudian mereka meminta pemuda itu atau laki-laki itu menatap wajah mereka. Kenapa menatap? Karena
Karena sering sekali direndahkan seperti itu, pemuda itu atau laki-laki itu memiliki gambar diri yang sangat rendah. Dia tidak pernah melihat kepada orang lain atau pernah mendapat ajakan untuk berbicara dari orang lain. Karena semua orang selalu menganggap dia itu hina, berdosa. Jadi orang selalu bersikap sinis kepadanya. Maka dari itu ketika Yohanes dan Petrus berhenti melangkah, berhenti rencana mereka untuk datang berdoa dan meminta dia menatap mereka, Yohanes dan Petrus tidak sekedar memberi ikan, bahkan melampaui kayu dan umpan. Mungkin itu pertama kali dia merasakan perlakuan manusia. Tidak berhenti di situ, kemudian memegang tangan dia, membantu dia berdiri dan melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bersama-sama mereka masuk ke dalam bait Allah. Mereka membuat laki-laki diperlakukan sebagai manusia seutuhnya. Dan hidup laki-laki itu dipulihkan karena dia dikasihi dan mendapatkan perlakuan yang manusiawi dari Yohanes dan Petrus. Dan bagian kita pada saat ini yaitu melaksanakan teladan dari Petrus dan Yohanes. Karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus juga, bukan? Petrus dan Yohanes memberikan bantuan yang sebenarnya menjadi kebutuhan pokok dari laki-laki tersebut, yaitu menolong dia menemukan harga dirinya sebagai manusia. Melalui permintaan menatap wajah mereka, kemudian mengajak berbicara, memegang tangannya. Rasanya kok sederhana sekali ya. Akan ketika itu kakak berpikir, pasti saat itu pemuda itu tidak membayangkan, oh habis pegang tangan dia, diajak berdiri nih, terus aku bisa jalan nih. Enggak, pasti ketika dia diminta menatap wajah mereka dan dipegang tangannya, itu kebahagiaan sudah terasa sangat penuh di dalam hatinya. Dia merasa dihargai. Nah, kalau kita tahu kebutuhan manusia itu dihargai dan dikasihi, lantas bagaimana dengan kita? Renungan kita tidak meminta kita harus melakukan mujizat spektakuler seperti yang dilakukan Yohanes dan Petrus dengan menggunakan kuasa nama Tuhan Yesus. Tentu kita menggunakan kuasa nama Tuhan Yesus, tapi kita tidak diminta atau dituntut harus sampai seperti itu. Kita diminta berhenti, menatap, memegang tangan orang-orang yang membutuhkan kasih dan dihargai oleh sesama mereka. Rasa-rasanya hidup kita saat ini sangat sibuk. Kita seringkali merasa banyak hal yang belum kita lakukan. Sehingga saking sibuknya kita tidak sempat berhenti, menatap dan memegang tangan orang lain yang sebenarnya sedang berteriak, memohon, meminta kita untuk membantu dan menolong mereka. Kalau sekarang kita diingatkan, yuk kita ambil waktu kita. Kita berhenti, kita berdoa dan meminta penyertaan Roh Kudus agar kita menjadi manusia yang peka dan menyadari ada orang lain, ada sesama kita yang butuh kita tatap, kita ajak bicara, dan kita pegang tangan. Agar mereka menyadari bahwa hidup mereka tidak sendiri,
ada kasih Tuhan yang nyata melalui kita. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, turun ke dalam perutnya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang ditinggal. Aku percaya kepada Kudus, Gereja yang bersekutu, persekutuan umat kudus, dan pengampunan dosa, persekutuan umat kudus, habis kita. Semua dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota remaja dan pemuda yang berulang tahun pada tanggal 7 sampai 13 Juni 2021. Tuhan Yesus memberkati selalu. Doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kehidupan saat ini bergerak begitu cepat. Kami pun seringkali kelelahan dan terus berpacu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup itu. Sama seperti ketika Yohanes dan Petrus yang punya rencana untuk datang berdoa di tengah segala kesibukan mereka. Tapi ketika Tuhan menyentuh mereka berdua dan menggerakkan hati mereka untuk berhenti, menatap, mengajak, bicara, serta memegang tangan orang yang saat itu sangat membutuhkan kasih dan dihargai, kami percaya Tuhan juga yang akan memampukan kami sejenak berhenti, kemudian mengajak bicara, serta memegang tangan orang-orang di sekitar kami. Kami sebenarnya juga butuh Engkau tolong, tapi kami percaya lewat jalinan kasih, di mana kami mau mendiri diri kami bagi sesama kami percaya di situ juga Tuhan juga memenuhi kehidupan kami juga dipulihkan di tengah segala pergumulan hidup ini. Agar kami menyadari kami dan sesama kami saling membutuhkan, dan kami Tuhan ciptakan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan belajar kami yang saat ini menjadi tanggung jawab kami. Kami diperhadapkan dengan akhir sekolah maupun kuliah kami. Ajar kami untuk bertanggung jawab dengan menggunakan waktu kami dengan sungguh-sungguh. Ajar kami menjadi manusia yang jujur tanpa harus merasa takut atau terlalu kebablasan karena tidak diawasi. Biar kami dimampukan membentuk karakter kami menjadi pribadi yang dewasa, bertanggung jawab, serta jujur. Kami berdoa untuk gereja kami yang sampai saat ini masih Tuhan berkati, Tuhan cukupkan, di mana kami terus dimampukan membuat kebaktian online. Tentu besar harapan kami boleh beribadah seperti sedia kala. Tapi kami juga harus bersyukur, belajar juga melihat proses Tuhan. Bahwa jika Tuhan yang memampukan kami menyiapkan kebaktian online ini, kami juga percaya Tuhan yang akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Begitu banyak yang ingin kami doakan, tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu tahu apa yang terbaik bagi kami anak-anak. Hanya kepadamu kami selalu berdoa. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur pada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dari Imamat 19 ayat 5.
Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Seraya kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian yang berjudul Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami sudah mempersembahkan sebagian dari berkat yang Engkau limpahkan pada kami. Kiranya persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu dan bisa berguna bagi setiap orang yang membutuhkan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita telah belajar untuk memahami makna diakonia lebih dari sekedar pelayanan kepada kaum miskin dengan memberikan materi semata. Dengan itu, remaja harus menyadari panggilannya untuk hadir bagi mereka yang membutuhkan dan membantu mereka. Untuk lagu terakhir, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Pengutusan dan berkat. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Kebaktian remaja telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.